kita puasa kan ini dikit lagi puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah, puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po udah. Bener kita ke dapur ngelihat sunlight mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu. Gua elok kaget kita kirain korma. Tuh menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal. Kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib mah cuma celam-celam doang bang. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid bang, jangan dikata apa-apa, orang baru doyan antepin, jangan usil mulut, tumben bang ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar, lambat-lambat dikit nggak masalah, orang sholat baru belajar, zohor 5:30 boleh, orang belajar, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwah nggak sekaligus. Beliau Rasul bilang basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Makanya kita selesai Isra Mi'raj ini ya bu, Isra artinya jalan, jalan tentunya maju, Mi'raj artinya naik, naik udah pasti ke atas. Kelar Isra Mi'raj malam ini di Masjid At-Taufik, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Apalagi kita udah masuk bulan Rajab ini ibu, bu, Rajab itu bulannya Allah. Rajab Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Artinya nggak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka Rajab ini bulan perdamaian. Litat hiril badan, dalam rangka mensucikan badan kita. Kenapa? Ini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Apa yang mesti kita perbanyak bulan Rajab ini? Pertama, banyakin istighfar. Ustadz, istighfar apaan sih? Memohon ampun. Mohon ampun kemana? Kepada Allah. Ustadz, bacaannya apaan sih istighfar? Banyak. Macem-macem, ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustadz kepanjangan saya kagak hafal. Ada istighfar yang lain, ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Masih kepanjangan Pak Ustadz, saya ngapalinnya rada ribet. Ya udah istighfar yang biasa kita baca selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Ustadz itu mah kepanjangan lagi, orang minta yang pendek. Ya udah istighfar yang biasa aja, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustadz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar bu. Dianjurkan apa lagi? Dianjurkan kita perbanyak puasa sunnah. Kemarin kita udah laksanain tuh hari Senin kemarin ya bu, tanggal 1 Rajab masuk kita puasa pelaksanaannya. Kenapa? Puasa ibadah sirriyah, hanya kita dengan Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dinilai orang bang, orang banyak yang lihat. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang banyak ngeliat, kita pergi haji sekampung yang nganter. Tapi puasa cuma kita dengan Allah doang yang tahu. Maka ibadah yang gak bisa dinilai adalah puasa.
Ibadah yang gampang dinilai kan macam-macam bang. Ada aja yang ngomong itu tetangga kita kayaknya pergi hajinya mabrur itu ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji getol banget ibadahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Tuh katanya kayaknya RT sedekahnya berani banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan. Lu kalau ngeluarin sedekah duit gede-gede banget, banyak jumlahnya. Orang masih bisa nilai begitu. Teman kita kayaknya sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Ada orang nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai orang lain, hanya Allah yang tahu. Nggak ada teman kita ngomong, gue dengerin, gue liatin tuh RT puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa puasa itu hanya kita dengan Allah? Puasa menahan hawa nafsu, bukan ngilangin nafsu, tapi nahan hawa nafsu. Waktunya belum, jangan. Tempe halal, halalnya emang kapan tuh halal tempe? Ntar maghrib, begitu kan. Siang hari itu tempe jadi haram. Kenapa? Belum waktunya. Apalagi besok nih 2 bulan lagi po, 50 hari lagi kita puasa kan, ini dikit lagi po. Puasa pertama kalau udah kagak biasa rada oleng. Wah, puasa pertama tuh kalau jam 3 sore kita udah rada oleng po udah. Bener, kita ke dapur ngelihat sunleg mirip banget sirup marjan. Udah berengan mata. Ada kecoa di pinggiran pintu. Gua elok kaget kita kirain korma. Itu menahan hawa nafsu. Es buah halal, halalnya habis maghrib. Teh manis halal, susu halal, kapan? Habis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang sebenarnya habis terawih yang enak. Habis maghrib cuma celam-celam doang bung. Habis maghrib nafsu banget kita. Habis terawih lamaan dikit. Kalau habis maghrib assalamualaikum doang. Dianjurin puasa. Kenapa? Karena dalam rangka litathiril badan, suciin badan kita, bulan perdamaian, jangan ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Apa bulan Sya'ban? Dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati. Kenapa? Hati kita nih sering kena penyakit, po. Penyakit hati kadang kita kagak berasa, degig, ngured. Ngerti degig gitu. Wah, Allah seneng niat orang susah niat orang seneng. Tetangga dapat rezeki dikit diomongin, gedeg banget. Akhirnya aja mikirin orang lain mulu, dia kagak pikirin dirinya. Akhirnya kena penyakit TBC. Bener bang? Nih penyakit batin orang lain lebih tahu ketimbang kita yang punya rasa, yang punya penyakit. Tapi penyakit zohir orang lain nggak tahu bang, kita dulu yang tahu. Umpama kita punya penyakit di belakang nih ada bisul di pantat bang, di pantat ada bisul, temen bercanda main tabuk aja pantat kita kagak tahu kita udah nyeringis. Kenapa? Karena teman kita nggak tahu kalau kita punya bisul di pantat, orang lain nggak tahu, kita duluan yang tahu. Tapi kalau penyakit batin orang lain kadang lebih tahu duluan ketimbang diri kita yang punya. Kan ada aja orang yang ngomong no dia no mentang-mentang kaya no sombongnya luar biasa no dia no mentang-mentang kaya dipanggil kagak nengok no dia no mentang-mentang duit banyak jalan kagak nginjek tanah no dia no. Kuntilanak kali. Dibersihin hati kita. Kenapa? Karena mau masuk bulan berikutnya, bulan Ramadan. Dalam rangka apa? Litathiri ruh, mensucikan ruh kita, jiwa dibersihin. Makanya orang persiapan dapat Idul Fitri 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab badan bersih, Sya'ban hati bersih, Ramadan jiwa kita bersih. Nanti keluar Ramadan kita dapat titel Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Makanya suci bersih lahir dan batin. Orang yang keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Alhamdulillah. Orok. Makanya bayi kita cium kapan aja enak bang. Orang gak ada dosanya. Siang, malam, sore, tengah hari, mulutnya kita cium masih wangi.
Udah bayi. Coba tengari-ngari nyium aki-aki. Loh, buat tembakau. Makanya bayi kagak ada dosanya tuh, rezekinya lancar banget po. Allah kasih, ada yang datang nengokin tetangga, ada yang bawain babysit, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Tuh, rengginang daripada nganggur, yang makan siapa? Emaknya. Tuh hebatnya bayi. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Bocah, makanya dengerin kalau ngomong. Lu canda mulu sih, lu capek ceramah kalau ngulang-ulang lagi. Kan tadi gue bilangin bayi kagak ada dosanya. Makanya orang nggak ada dosanya itu bayi rezekinya lancar. Ada yang bawain ini, bawain itu, ada yang bawain rengginang, dimakan sama emaknya tuh rengginang. Emak berkah banget tuh. Berkah dari mana? Karena bayi yang belum punya gigi. Tadi dosa udah duluan po, sekarang gigi yang kedua. Ya udah gigi sama dosa gitu dah. Lu sih bocah mula-mulanya ngomongin gigi. Ntar kita duduk udah situ, lu mau ngapain sih? Duduk situ, ntar gue hadiahin lato-lato mau. Hati-hati sekarang banyak nih po penculikan bapak-bapak tua. Lagi marak, tadi kan anak-anak udah biasa nih, bapak-bapak tua yang udah nggak produktif diculik ntar tuh, yang diambil bijinya doang. Buat lato-lato. Ya Allah kok. Lah kalau lato-lato bunyinya bagaimana kalau lato-lato biji gituan ya? Pletok pletok atu-atu kali. Ya biarin po, namanya juga jangan salahin saya, salahin panitia. Ngapa ngundang ustadz yang model begini? Ustadz PA diundang. Ya Allah, makanya kita butuh nih bulan Rajab ini apa? Keseimbangan. Supaya apa? Ibadah mahdoh dapat, ibadah ghairu mahdoh dapat. Kumpul begini. Apa yang kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tentang sholat? Nih masjid kita. Pertama, sholat banyak pendidikan buat kita bang. Pelajaran yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita ambil? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, udah jangan sholat. Bener kan? Ustaz, saya mau sembahyang Zuhur kan jam 10 pagi, PA. Nggak belum waktunya. Disiplin waktu. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustaz, saya tambahin 2 ya, biar 6, biar pahalanya banyak, PA. Emang 4 ya 4, asar ya 4, bener bu? Kecuali kita ada berpergian jauh dalam keadaan musafir, boleh kita qosor, boleh kita jamak. Tuh keringanan dari hukum agama kita. Hebatnya Islam. Maka puasa itu diajarkan disiplin makan minum, sholat diajarkan disiplin waktu. Disiplin kita kadang-kadang masih aneh nih po, masih ditongkrongin. Kayak anak muda tengah malam bang, anak muda naik motor ngetrek kencang banget, lampu merah nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siapa? STNK? Punya pak. SIM? Ada pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Ini disiplin ini masih ditongkrongin bang, enteng banget. Saya kagak tahu, ada bapak. Nih jangan sampai disiplin kita ini berantakan. Kenapa? Karena ibadah kita muaranya semua disiplin bang. Rukun Islam ngajarin disiplin semua tuh. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati Nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul terakhir kecuali Nabi kita Muhammad. Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Pak Ustadz, itu yang aku Nabi jenggotnya sedada, bodo amat. Mau udang-udangnya kayak ban es pakai, mau sorbannya nyengser, mau jubahnya kayak Batman. Kalau dia ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin akidah.
Ini kan disiplin akidah kita udah acak-acakan bang. Emang banyak aja di Indonesia mah, negara kita negara pasar cakep, apaan aja masuk ke Indonesia laku, sampai aliran aneh banyak yang ngikutin. Bener, ada aliran baru, ada aja yang ngikut. Saya heran, berapa kali dikibulin kita, nabi palsu, polisi palsu, malaikat palsu, ustadz palsu, dokter palsu, makanan palsu, beras palsu, banyak. Nabi palsu udah banyak gentayangan, banyak berita udah di mana-mana. Dari mulai Ahmad Musodek ngaku nabi dari Bogor. Ahmad Musodek itu mantan pelatih badminton bang. Dia ngaku nabi, dapat wahyu di Gunung Sindur. Lah dipenjara sama polisi, diwawancarain di depan dia minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres. Ini udah parah. Muncul lagi di Bandung, ada pak di Bandung bang, di Rancaikek tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, tukang cukur Nabi Sayuti. Perbatasan Losari Brebes Jawa Tengah Jawa Barat ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda, nabinya namanya Tugimin. Ini bener bang, baca tuh menurut bakor pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru tuh, Nabi Tugimin. Lah kalau kita sholawatnya bingung, kurang enak didengarnya. Anak-anak pakai hadro kencang buat ya, kan pakai sholawat yang tadi enak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Lah kalau ganti sama yang tadi, sallallahu ala Tugimin, lah kurang enak didengarnya. Ini udah banyak yang PA bang. Nabi palsu ada, malaikat palsu, Lia Edan tuh ngaku Jibril, dia 2 kali di penjara tuh. Jibril hebat banget, polisi kita aja tangkep. Jibril ditangkep, besok lama-lama Israel kok.